So you guys can also watch this video on my YouTube. Also, the previous Zoom sessions will be uploaded. I will let you know when they are up on my YouTube channel. So for today's class, I will continue the previous meeting. Actually, the previous the materials of the previous meetings. So we'll just start from the beginning. We'll continue while reviewing what we have learned last week ya. Jadi kita sudah belajar tentang retorik dan persuasif. Retorik ini adalah gaya gitu ya. Sedangkan persuasif adalah metode yang kita gunakan gitu ya dalam menyampaikan argumen. Agar argumen kita bisa diterima, bisa dipercayai juga oleh orang lain gitu ya. Yang pertama adalah retorik. Retorik adalah seni berkomunikasi ya. Ini kita bisa temukan dalam bentuk pidato misalnya. Jadi dari satu penyampai ke banyak orang pendengar gitu ya. Lalu di sini juga sebenarnya di dalam retorik itu ada yang seninya itu terletak ketika kita mencoba memanipulasi. Memanipulasi ini dalam membujuk gitu ya. Mengiming-imingi orang lain agar ikut atau percaya dengan argumen kita. Jadi bukan memanipulasi untuk tujuan yang tidak baik gitu ya, tetapi misalnya ketika kita mempromosikan sesuatu, itu orang ikut percaya gitu ya. Ketika kita mencalonkan kampanye seperti pemilu gitu ya, orang juga jadi ikut akan memilih kita gitu ya. Di situ fungsinya retorik. Jadi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Gitu. Jadi mungkin kalian bisa sedikit ada yang namanya alternative truth. Jadi sesuatu yang jelek gitu ya, kita kaburkan bukan berarti kita berbohong gitu ya, tapi kita kaburkan yang jelek tersebut, kita lihat apakah ada sisi positif dari sesuatu yang jelek itu, sesuatu yang buruk, suatu kejadian buruk, suatu personality yang buruk gitu ya, kita lihat kebaikan di situ. Lalu juga ketika ada sesuatu yang buruk gitu ya, kita lihat bukan hanya kita lihat sisi baiknya, kalau ada gitu ya, kalau ada sisi baiknya itu yang kita tonjolkan, tetapi kalau tidak ada sisi baiknya gitu ya, itu harus we shove it at the back, kita tinggalkan, kita taruh di belakang gitu ya, jangan kita tonjolkan. Lalu berikutnya tipe-tipe retorik, ada demonstratif, deliberatif, forensik. Demonstratif ini digunakan ketika wawancara gitu ya. Kalau kalian menjadi jurnalis, kalian harus mewawancara orang penting gitu ya. Bagaimana caranya agar mendapatkan agar orang yang kita wawancarai itu bisa memberikan jawaban-jawaban yang kita inginkan. Lalu retorika deliberatif ini digunakan ketika kampanye gitu ya. Orang yang ingin dirinya dipilih oleh orang banyak gitu ya, bagaimana cara mempromosikan dirinya sendiri itu di dalam kampanye. Lalu berikutnya ada pengacara. Pengacara di sini ada forensik gitu ya. Jadi pengacara ini kan mencoba meyakinkan juri itu dalam sistem persidangan di Amerika gitu ya, atau juga hakim, jaksa penuntut dan lain-lain, bagaimana orang-orang di persidangan ini percaya atas orang yang dia bela gitu ya. Si pengacara ini kan bisa membela tersangka gitu ya, terdakwa, atau juga bisa membela korban gitu ya. Jadi fungsinya dia adalah meyakinkan hakim, juri dan lain-lain bahwa orang yang dia bela, baik itu tersangka, terdakwa, pelaku gitu ya, ataupun si korban ini adalah orang yang benar, yang harus jadi keputusan yang akan diambil hakim itu nantinya memihak kepada orang yang dia bela gitu ya. Ini ada perbedaan dialektika dan retorika, gitu ya, kita sudah bahas minggu lalu. Lalu ada persuasif. Nah, persuasif di sini adalah metodenya, gitu ya. Persuasif ini bukan hanya digunakan ketika berbicara, tetapi juga ketika menulis, gitu ya. Intinya sama, gitu ya. Ketika orang membaca tulisan kita, tulisan persuasif kita, pembaca ini ikut mempercayai gitu ya apa yang kita sampaikan dalam tulisan tersebut. Begitu juga dengan ketika kita berbicara gitu ya.
para pendengar kita gitu ya, audiens itu harus mempercayai ide, gagasan atau pendapat yang kita sampaikan gitu ya. Persuasif ini ada karakternya gitu ya, harus berisi data dan fakta. Jadi argumen kita itu tidak boleh hanya berhenti di argumen atau pendapat saja, tetapi harus didukung oleh data dan fakta gitu ya. Lalu bagaimana gitu ya cara meyakinkan kalau orang sudah yakin gitu ya. Kalau orang sudah yakin, jadi cara meyakinkannya itu dengan kita menyajikan data dan fakta. Kalau orang sudah yakin, langkah berikutnya adalah membujuk mereka gitu ya, membuat mereka melakukan apa yang kita inginkan. Misalkan kita mencoba meyakinkan audiens kalau rokok itu tidak baik untuk kesehatan gitu ya. Kita sudah menyajikan data-data dari bidang kedokteran gitu ya, dari riset-riset, menyajikan pengaruh rokok terhadap penyakit paru-paru dan lain-lain gitu ya. Di akhirnya agar orang yang mendengarkan argumen kita ini ikut berhenti merokok gitu ya, kita bisa menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah gitu ya. Agar orang ini bukan hanya berhenti di mempercayai tapi juga melakukan apa isi dari argumen kita gitu ya. Ini juga nantinya persuasif ini berguna ketika kalian menjadi middleman. Middleman ini orang yang menjembatani antara dua institusi gitu ya, atau organisasi atau entitas perusahaan. Jadi contohnya seperti diplomat, broker di sini seperti makelar gitu ya. Kalau ada orang menjual dan pembeli tanah gitu ya, itu kan ada maklarnya. Di situ kalian harus persuasif. Jadi kalian bisa dapat untung dari si penjual, kalian juga bisa dapat untung dari pembeli gitu si maklarnya ini. Di situ digunakan teknik-teknik persuasif gitu. Lalu berikutnya ketika menyampaikan persuasif gitu ya, ada tersurat dan tersirat. Tersurat ini artinya ajakan secara langsung atau gamblang gitu ya. Tersirat ini ajakan secara tidak langsung. Jadi semakin bagus itu kalau semakin tersirat. Jadi orang ini tidak sadar ketika kita bujuk gitu ya. Dia akan melakukan apa dari isi argumen kita itu secara sukarela gitu ya. Lalu berikutnya ada 5 nilai dasar dari argumentatif, dari persuasif gitu ya. Ketika kita coba meyakinkan, memujuk orang lain, gini ada 5 elemen dasar. Jadi 5 elemen dasar ini itu sudah ada atau sudah ditemukan gitu ya sejak dari zaman Yunani dulu oleh Aristoteles, Plato gitu ya. Jadi kalau orang di zaman dulu saja sudah pemikirannya sudah sampai secanggih itu gitu ya. Kita orang-orang yang tinggal di dunia modern pemikirannya harus lebih canggih gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa memahami pemikiran-pemikiran yang sudah ada sejak zaman dulu kala, we should be ashamed. Kita harus malu kalau kita tidak bisa memahami pemikiran-pemikiran dari orang zaman dulu gitu ya. Jadi 5 nilai dasar ini ada ethos, yaitu kita harus berbicara sesuai kemampuan kita, sesuai keahlian kita gitu ya. Jadi kalau kita seorang dokter ya bicara saja di ranah kesehatan gitu ya, jangan berbicara di ranah hukum gitu ya. Kecuali mungkin nanti ada persimpangan di situ. Seperti misalkan persimpangan antara dunia kedokteran dengan hukum itu seperti ketika berbicara malpraktek gitu ya. Lalu berikutnya adalah pathos. Pathos ini adalah kita harus appeal to the emotion. Kita harus menggugah perasaan dari pendengar kita, gitu ya. Lalu berikutnya ada logos. Jadi logos ini tadi sudah saya sampaikan juga, ketika kita berbicara menyampaikan argumen harus didasari oleh data dan fakta, gitu ya. Nah, data dan fakta ini bukan hanya disajikan, gitu ya, tetapi kita susun sehingga memberikan alasan yang logis gitu ya. Jadi runut, tidak loncat. Jadi kadang kalau kita menyampaikan sebuah data, pendengar ini tidak selalu langsung menangkap gitu ya. Harus kita beri runutan dulu, harus kita jelaskan dulu secara runut gitu ya. Jadi cause and effect-nya seperti apa gitu ya. Atau secara historical overview, jadi secara chronological seperti apa gitu ya. Lalu elemen berikutnya adalah aim atau tujuan. Tujuan kita berbicara ini untuk apa gitu ya.
Apakah ketika untuk penyuluhan itu kan untuk agar orang tahu saja gitu ya. Nanti berbeda dengan misalkan pelatihan. Pelatihan nanti orang ini harus bisa. Jadi kalau misalkan kalian menjadi penyuluh desa gitu ya, itu kalian hanya menyampaikan saja misalkan bahaya malaria gitu ya, bagaimana mengurangi resiko berkembang biaknya nyamuk gitu ya. Ya kalian sampaikan saja, si orang yang mendengarkan, orang desa tersebut tidak harus memahami, tetapi nantinya berbeda dengan misalkan ketika kalian melakukan pelatihan atau workshop, misalkan workshop public speaking. Jadi si pembicara atau pemateri ini harus meyakinkan pesertanya itu akan bisa mempraktekkan atau memiliki kemampuan dalam public speaking gitu ya. Jadi tujuannya kita lihat dulu seperti apa. Karena walaupun karena kalau tujuan yang ditargetkan gitu ya, itu tidak sesuai dengan metode, nantinya sia-sia gitu ya. Kalau misalkan tujuannya agar orang mengerti saja gitu ya, ya sudah, kita tidak perlu capek-capek membuat orang lain itu harus mengerti gitu ya. Contohnya misal ketika penyuluhan tentang narkoba gitu ya, kita kan tidak perlu memberikan materi misalkan tentang bagaimana harus memberantas pengedar gitu ya. Itu kan pekerjaan polisi, bukan pekerjaan masyarakat atau si penyuluh desa ini gitu ya. Lalu berikutnya adalah mode. Mode ini kita berbicara atau kita menyampaikan argumen kita itu melalui apa gitu ya, ataukah melalui talk. Talk ini artinya adalah seperti seminar gitu ya, yang secara langsung. Jadi kalau zaman dulu belum ada webinar. Jadi kalau seminar ya peserta dan pembicara berada di satu ruangan yang sama gitu ya. Atau apakah argumen kita ini disampaikan melalui radio atau berikutnya melalui TV gitu ya. Atau juga misalkan melalui film. Jadi film ini biasanya ada storyline, ada sinematik di situ yang dilibatkan. Kalau TV misalkan bisa melalui talk show gitu ya, atau melalui public service announcement. Artinya public service announcement itu iklan-iklan di yang dibuat oleh pemerintah, misalkan tentang KB gitu ya, keluarga berencana, itu iklan-iklan seperti itu yang dibuat pemerintah. Atau misalkan konsepnya seperti apa gitu ya, nanti bukan hanya dari modenya tetapi juga konsepnya. Lalu nanti misalkan dalam film, apakah konsepnya ini film memang ada film drama gitu ya, atau film ini film dokumenter gitu ya, artinya menyajikan apa adanya gitu ya, atau reality seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa. Lalu berikutnya adalah 5 canons of rhetoric. Ini juga kemarin sudah kita bahas ya, ada invention, arrangement, style, delivery, dan memory. Jadi yang pertama itu invention. Invention ini adalah konstruksi pidato, itu membangun argumentasi sebuah pidato. Jadi bagaimana alasannya, bagaimana kita mengkonstruksi atau menyusun argumen kita di dalam penyampaian kita gitu ya. Jadi misalkan mau menggunakan deduktif atau induktif. Deduktif itu artinya nanti si inti pembicaraan kita sampaikan di awal. Sedangkan induktif nanti inti pembicaraannya di akhir. Kalau deduktif berarti inti pembicaraan di awal, kita lanjutkan dengan alasan-alasan kenapa kita sampai pada argumen tersebut gitu ya. Sedangkan kalau induktif, kita menyampaikan dulu alasan-alasan kita, ditambah dengan data dan fakta, lalu nanti kita simpulkan gitu ya, kesimpulannya atau intinya itu nanti ada di akhir. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah arrangement. Ini juga adalah susunan gitu ya. Jadi misalkan susunannya ini dari pembukaan, introduction gitu ya, lalu adalah body of the argument gitu ya, batang tubuh bahasa Indonesianya, dan penutup. Nanti di penutup kita berikan penguat lagi gitu ya, bisa kita jadi orang itu sering keliru penutup atau kesimpulan itu adalah mengulang dari apa yang di awal. Sebenarnya tidak gitu ya. Kita boleh atau harus
menguatkan argumen kita di awal gitu ya, tetapi menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi jangan menggunakan kata-kata atau kalimat yang sama persis gitu ya. Karena itu nantinya akan hanya pengulangan atau repetition saja, tetapi agar semakin kuat gitu ya, ide yang sama kita kuatkan, kita sajikan lagi, kita sampaikan lagi di akhir dengan kata-kata yang berbeda gitu ya, agar ide tersebut semakin melekat. Nah, pembukaan sendiri gitu ya adalah hal yang krusial gitu ya. Jadi pembukaan itu kan untuk menarik atensi atau perhatian atau minat dari pendengar gitu ya. Kalau dari awal saja sudah membosankan, ketika kita sampai di bagian alasan, argumen, data, fakta gitu ya, orang sudah tidak akan mendengarkan lagi gitu ya. Jadi dari awal kita harus menggunakan pembukaan yang menarik gitu ya. Biasanya agar uh, agar pendengar itu melek gitu ya, agar audiens itu tune in terhadap apa yang kita bicarakan, kita bisa memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi misalkan what do you think of bla 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 bla. Nanti kita bisa kan menunjuk satu atau dua audiens, nanti mereka menjawab dan di situ biasanya audiens itu tidak semua audiens itu siap untuk ketika ditunjuk gitu ya. Jadi ketika kita melontarkan pertanyaan dan kita akan menunjuk, biasanya mereka langsung teng gitu ya, langsung bangun, langsung melek gitu. Nah, arrangement ini nantinya kita akan memudahkan audiens dalam memahami argumentasi kita gitu ya. Alur pemikiran kita ini seperti apa gitu ya. Where we are coming from gitu ya. How do we come to that conclusion? Arrangement ini penting agar audiens atau pendengar itu mudah mengikuti alur pemikiran kita. Lalu berikutnya style atau bahasa gitu ya. Nah, ini ada bahasa misalkan menggunakan lelucon gitu ya atau serius gitu. Ketika misalkan siapa? Denny Sumargo gitu ya, dia kan belakangan ini sering menggunakan kata-kata motivational gitu ya. Tetapi motivasi yang dia berikan tentunya berbeda dengan kata-kata motivasi yang digunakan Mario Teguh. Misalkan kalau si Denny dia terkenal dengan image sombongnya gitu ya, pebasket sombong. Sedangkan Mario Teguh kan lebih calm, collected gitu ya, lebih grounded, lebih mature, lebih ke bapak-bapakan gitu, itu kan berbeda sekali gitu ya. Lalu juga nanti pilihan katanya, kita mau menggunakan kata-kata yang baku gitu ya, yang KBBI sekali seperti Mario Teguh, atau kata-kata yang milenial, yang anak muda gitu ya, yang sering kita gunakan sehari-hari. Atau juga misalkan mau menggunakan kata-kata nyeleneh seperti si Vicky Prasetyo misalkan gitu ya. Lalu berikutnya ada delivery. Nah, ini penyampaian kita mau seperti apa gitu ya, nonverbal, ekspresi nonverbal dari pembicara. Apakah kita mau menggunakan banyak gestur gitu ya, ataukah kita mau menggunakan visual aid. Visual aid itu adalah misalkan PowerPoint seperti yang kalian lihat sekarang. Ini adalah salah satu bagian dari visual aid. Nanti misalkan akan kalian menggunakan ilustrasi gitu ya, gambar bergerak. Itu juga nantinya akan berpengaruh besar terhadap penyampaian gitu ya. Biasanya gerak-gerik tubuh gitu ya, gestur, kontak mata, pronunciation, dialek, gerakan tubuh hingga penampilan fisik itu menjadi ujung tombak gitu ya, si penonton ini memperhatikan kita atau tidak. Penyampaian kita ini sampai atau tidak gitu ya, karena misalkan ada satu materi yang sulit gitu ya, sulit digambarkan dengan kata-kata gitu ya, sulit dijelaskan dengan kata-kata, nanti kita bisa bantu dengan visual aids gitu ya, dengan menggunakan hal-hal yang bisa dilihat oleh indera mata gitu ya, indera penglihatan. Ini juga nantinya pronunciation ketika kalian berbicara di depan misalkan orang Australia gitu ya, itu kan aksennya berbeda sekali dengan orang Amerika gitu ya. Nanti bagaimana ketika berbicara di depan orang Australia gitu ya, walaupun sama-sama bahasa Inggris. Nanti kalian pilihan katanya
Pilihan katanya itu misalkan menggunakan idiom. Idiom seperti apa? Idiom itu seperti peribahasa dan lain-lain gitu ya. Istilah-istilah yang biasanya khas di daerah tertentu. Nanti juga elemen berikutnya adalah memori. Jadi kita bisa menggunakan jargon-jargon yang bisa gampang diingat gitu ya oleh pendengar. Jadi akan melekat walaupun acaranya sudah berakhir gitu ya, sampai besok-besok masih melekat. Jadi biasanya ini sering sesuatu yang diulang. Jadi kalau pembicara gitu ya, misalkan Golden Ways, Mario Teguh nanti seperti apa berbicaranya. Atau misalkan Deddy Corbuzier gitu ya, ketika di Hitam Putih di akhir acara dia selalu memberikan kata-kata mutiara. Nah, itu yang nantinya akan melekat gitu ya. Misalkan atau kalau zaman dulu kalau kalian mungkin orang tua kalian pasti mengenal Dorce Gamalama gitu ya, dia punya talk show, Dorce Show namanya. Di akhir setiap acaranya itu dia selalu bilang kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya gitu. Itu melekat sekali sampai sekarang, menjadi melekat sekali dengan image dia gitu ya. Lalu berikutnya adalah tadi memori ya, ini adalah structure of a persuasive gitu ya. Jadi susunan atau struktur dari metode atau gaya persuasif gitu ya. Jadi kita harus mengenalkan isunya terlebih dahulu. Mengenalkan isu. Jadi di sini isu di sini bukan sama dengan argumen. Jadi isu adalah topiknya gitu ya. Topik itu adalah sesuatu yang luas. Belum ada pandangan tersendiri atau pandangan individual dari kita gitu ya. Lalu berikutnya rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini bisa misalkan kalian susun, misal kalian punya beberapa argumen gitu ya. Argumen ini kalian susun dari yang paling umum ke yang paling kuat gitu ya, yang paling lemah ke yang paling bisa meyakinkan seperti gongnya gitu ya. Lalu nanti diberikan juga pernyataan ajakan gitu ya. Jadi seperti dorongan atau ajakan. Seperti tadi ayo bla 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 atau jangan gitu ya. Di atas sudah ada beberapa contohnya. Lalu di penegasan kembali. Nah, ini yang biasa disampaikan ketika kesimpulan gitu ya, agar argumen kita itu melekat. Jadi kaitannya dengan memori itu tadi. Jadi pengenalan isu seperti apa gitu ya. Misalkan ini contohnya gitu ya, contoh pengenalan isu tentang rokok gitu ya. Jadi rokok itu seperti apa gitu ya, dijelaskan terlebih dahulu. Ini ada di kalimat pertama gitu ya. Jadi proses pembuatannya, bentuknya seperti apa, lalu juga kandungannya apa yang terdapat atau komposisi dari rokok itu apa, dijelaskan di kalimat kedua. Lalu di kalimat ketiga ini adalah zat-zat gitu ya, bahan kimia menyebabkan apa gitu ya, ada kandungan kandungan berbahaya dari rokok ini gitu ya. Lalu berikutnya adalah rangkaian argumennya. Argumennya ini argumen dari yang baik dulu ini ya, di kalimat pertama bisa kita lihat banyak orang berpendapat bahwa rokok bisa membuat mood menjadi lebih baik gitu ya. Ini adalah kita sampaikan yang baiknya dulu, tetapi ini hanyalah sebagai sebuah batu loncatan gitu ya, agak untuk seterusnya di argumen berikutnya kita balikan lagi gitu ya. Jadi mood lebih baik ini berpengaruh ke konsentrasi dan lain-lain. Kita balikan nih, ini bagusnya nih cuma satu untuk mood saja, untuk pikiran lebih konsentrasi, tetapi jeleknya lebih banyak gitu ya. Di sini barulah kita gambarkan, kita jelaskan hal-hal yang jeleknya gitu ya. Misalkan jadi mood atau konsentrasi yang diberikan dari rokok ini hanya sesaat gitu ya. Hanya sesaat. Lalu kita jelaskan bahaya terhadap kesehatan seperti jantung, kanker, paru-paru, penyakit paru-paru lainnya gitu ya. Lalu berikutnya setelah dari pembukaan gitu ya, pengenalan isu, argumen, lalu ajakannya. Ajakannya seperti apa gitu ya, kita berhenti merokok gitu ya. Walaupun misalkan kita sudah ketercanduan, ya disampaikan tidak pernah ada kata terlambat gitu ya. Karena dampak negatif dari rokok ini sangat besar gitu ya, sangat merugikan bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain. Nah, kata ajakannya ini gitu ya, misalkan maka sebaiknya kita menghindari rokok gitu ya. Maka sebaiknya kita menghindari rokok. Jadi
tidak terlalu mendikte gitu ya. Kamu harus berhenti merokok gitu ya, tidak, bukan seperti itu. Tapi menghindari di sini kan lebih luas, artinya bukan hanya si perokok aktif berhenti merokok, tetapi juga perokok pasif gitu ya, orang yang ada di sekitar orang merokok menjauhi ketika mereka sedang merokok gitu ya, menjauhi asapnya. Lalu ini yang penegasan kembali, jadi seperti kesimpulan gitu ya, dikuatkan kembali, diingatkan kembali para pendengar kita itu akan topik yang kita bawakan gitu ya. Misalkan sayangi tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang dengan sekitar Anda. Jadi kebaikan yang ditimbulkan kalau kita berhenti merokok itu bukan hanya dirasakan oleh kita, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Selain menghindari penyakit-penyakit, gitu ya. Jadi kita menggiring kalau berhenti merokok itu is a selfless act, gitu ya, adalah perbuatan yang menjauhkan kita dari sikap-sikap egois, dari perilaku-perilaku egois, gitu ya. Karena kita dengan berhenti merokok artinya kita peduli terhadap orang lain. Oke, we have 4 minutes left. Apakah ada pertanyaan tentang materi retorik dan persuasif? Halo? Halo? Adakah yang kurang dimengerti atau masih perlu penjelasan lebih lanjut tentang metode retorik dan persuasif? Tidak ada, kata Joseph. Oke, ini kan masih teori-teori ya. Nanti kita akan memulai praktek sepertinya di minggu depan. Besok juga saya masih akan memberikan presentasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu saya cukupkan sesi Zoom kali ini. Kalau setelah di kemudian gitu ya, beberapa jam kemudian baru muncul pertanyaan, silahkan kita bisa berdiskusi melalui WhatsApp. Oke, terima kasih sudah bergabung semuanya.